sekian. Anak kedua juga cek itu. Kalau nyatet bulan apa? Bulan nasionalnya, Masehinya, tak usah catat. Ngapa? Tanya be sama bidannya. Bidannya tahu, ada datanya. Namun akte kakek. Nah, di bidan itu kakek. Dah, tak usah lah kita repot-repot. Yang ini yang tidak dicatat uang. Bulan Muharram atau bulan Safar atau bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Nah, itu yang tidak dicatat uang. Kita nyatat namanya. Perlu kita nyatat ini. Untuk kita mengetahui balik atau belum baliknya anak kita. Kalau anak kita. Dan kita tahu batas mana sampai mana kewajiban kita. Kalau seandainya sudah balik, anak tadi tidak sholat, kita hukum, mana boleh, haram. Kalau sudah balik, tidak wajib lagi kita, tidak diperintahkan lagi oleh Allah SWT untuk menghukumnya. Kalau belum balik, nah baru dihukum. Nah. Kemudian itu apa? Tamamu 15 sana fi zakari wal unsa, 15 tahun umurnya baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian alamat yang kedua, al-ihtilam, mimpi basah. Istilah mimpi basah ni. Bukan mimpi basah. Jadi kalau tak mimpi, yang penting keluarnya. Keluar spermanya. Baik ataupun tak mimpi. Mimpi naik perahu ataupun mimpi naik pesawat. Sama baik. Naik perawan. Naik perawan ataupun naik janda ataupun naik pesawat atau jalan-jalan sampai akhirnya keluar basah. Bukan dalam mimpinya, kenyataannya. Pan bangun, kau keluar spermanya, keluar maninya. Nah, ini berarti sudah balik. Walaupun tidak ada mimpinya. Ataupun mimpinya aneh. Walaupun. Penting itu adalah keluarnya. Saat tidak lagi tidur. Lagi terjaga. Tidak tidur. Ngelamun, keluar. Itu juga menyebabkan dia balik juga. Yang terpenting itu adalah keluarnya. Kapan dia keluar spermanya, berarti itu dah balik. Nak mimpi ataupun tidak, tidur ataupun tidak, yang penting keluar. Sudah keluar tapi masuk lagi. Tetap. Macam mana baca masuk lagi nah. Keluar, ditahan demi. Tidak keluar akhirnya, belum balik. Belum balik. Kalau ditahan, nak keluar ditahan. Tidak keluar. Maka tidak ada balik. Belum balik. Kalau keluar baru balik. Ini kalau yang tadinya belum balik. Kapanlah sudah balik keluar, tetap balik sudah, tidak balik lagi kecil lagi. Fi zakari wal unsa. Ini terjadi sama laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuan keluar spermanya, balik dia. Fi litis isinin. Untuk mereka-mereka laki-laki dan perempuan yang berumur 9 tahun. Sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun belum? Sudah. Wah, ternyata akhirnya terjadilah kecap putih itu keluar umur 11 tahun. Ngapa? Karena sudah 9 tahun. Keluar kecap putih waktu umur 8 tahun. 8 tahun pas atau 8 tahun setengah. Balik tak? Tidak balik. Kalau sudah umurnya 9 tahun. Sudah 9 tahun, berarti balik dia. Laki-laki ataupun perempuan. Umur 9 tahun. Coba yang 9 tahun itu. Kelas berapa itu? Kelas 3, kelas 4 .
Kelas 3 SD atau kelas 4 SD? Kelas 4 atau kelas 5 Kalau masuk umur 7 tahun, kelas 3 itu bisa juga. Bisa kelas 3, kelas 4 9 tahun. Bisa juga kelas 3 bisa juga. 3 akhir. 3 nak naikan kelas 4. Punya 9 tahun. Keluar sperma budak kecil. Balik. Terjadi tak? Terjadi. Bisa apa terjadi. Di antara beberapa orang tuh. Ada wong yang kita jengok. Umurnya kecil tapi badannya besar. Sifatnya besar. Ada yang badan kecil tapi tua. Ada kan? Ya Allah, ini budak ini kecil ini berapa umurnya? 15 tahun. Asam. Budak kecil pintil ini. Ini namanya cik-cik wah. Kecil-kecil tapi tua. Ada yang jengukan dewasa. Nah, ini yang biasanya cepat. Perempuan itu juga. Jengukan dewasa. Berapa umurnya? 7 tahun. Oh, salam besar. Cak umur 12 tahun. Baru 7 tahun. Jengukannya lah besar. Ini biasa terjadi model macam ini. Terjadi kayak gitu. Baliknya umur 9 tahun, 10 tahun. Bisa terjadi. Sama siapa itu? Tidak tahu. Tanyalah dewek. Kemudian haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Kalau seandainya seorang perempuan haid dan dia sudah hidup di dunia itu 9 tahun, balik kita. Dengan datangnya haidnya itu balik. Kalau keluar darah belum 9 tahun, umur 7 tahun keluar darah, itu tidak menjadikan dia balik. Kalau sudah 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12, 13, 14, itu menunjukkan itu tandanya dia balik. Kalau umur sudah berumur 9 tahun. Saat keluar haidnya umur 16 tahun, balik sudah balik gitu. 15 tahun telah balik kan. 15 tahun tuh keluar udah keluar, balik. Keluar spermanya, tidak. Keluar haidnya, tidak. Balik belum? Sudah balik. Ngapa? Umur 15 tahun. Sudah balik. Dia wajib sholat. Dia wajib melakukan perintah-perintah Allah SWT. Dan dia harus menjauhi itu. Kemudian keluar sperma itu. Apa itu sperma? Yaitu cairan putih kental yang keluarnya dorongan demi dorongan, terasa lezat ketika keluarnya dan lemes setelahnya. Lemes apanya? Adiknya, bukan dianya. Adiknya itu. Tadinya jam 12, akhirnya jam 6. Tadi cak ubi kayu, akhirnya jadi cak tape. Itu. Bukan uangnya lemas. Ini pemahaman banyak uang memahami bahwa sperma itu kalau sudah keluar lemas. Memang lemas badan apa tulisannya? Futur. Futur itu lemas. Lemas apanya? Bukan lemas uangnya. Lemas zakarnya. Lemas apa namanya itu? Apa namanya? Adiknya. Itu namanya sperma. Dan baunya kalau basah seperti adonan dan kalau kering itu untuk perkenalannya. Biar kamu kenal mana sperma, mana yang bukan. Mana kecap, mana sperma. Biar tahu. Karena yang keluar dari kemaluan itu ada 4. Air kencing, sperma, atau wadi, atau mazi. Mani, wazi, mani, apalagi bol. Bahasa Arabnya.
air seni. Nah, itu 4 ekor nih. Kalau kencing lah lapal kita nih. Kalau seandainya mani atau mazi. Nah, mana ini? Yolah bukan ini. Mani atau mazi ini. Tidak mimpi. Tahu-tahu basah. Lah kering pula. Kelemahan tidurnya tu. Oh, tidur tu bangun. Noh, apa bergerak ni? Apa ni? Mazi atau mani? Mandi tak? Kalau mandi wajib itu mani. Kalau yang selainnya tidak mandi wajib. Ya sudah, tinggal tengok tandanya. Apa dia tandanya? Keluarnya lemah tak? Tidak berasa. Ini bila kita tahu keluar ini kan. Kalau dalam mimpi itu no, wah berasa gitu tuh naik perawan kan. Nah, kemudian keluarnya berasa. Tahu kita, oh ini berasa lemak keluarnya tuh. Sudah, apa namanya tuh? Itu mandi wajib. Balik berarti kalau seandainya dia belum balik. Kemudian kalau seandainya tidak berasa, basah tak? Basah. Cium. Baunya macam adonan tak? Atau seperti pelepah kurma. Tak pernah nyiumnya pelepah kurma. Seperti apa namanya, spermanya kurma. Sperma kurma itu sama seperti sperma manusia. Baunya sama, bukan ininya. Dia bentuknya macam apa? Macam batu. Bentuk cak batu tu, putih. Nah, itulah kaget diolesi kepada pohon kurma yang betina. Nah, dioleskan. Tumbuh akhirnya. Jadi kurma. Dioleskan. Tumbuhlah batang apa? Buah kurma tadi. Itu diantaranya. Itu kalau kita cium manusia. Kalau lagi basah. Kalau sperma manusia lagi basah. Kalau sperma manusia lagi kering, baunya seperti putih telur. Ciumlah putih telur itu. Nah, inilah bau sperma lagi kering. Sperma manusia lagi kering. Nah, kalau seandainya kita tak tahu, tahunya pas tengok, no, lagi kering. Sudah cium, ada tak bau putih telur? Kalau tidak katik, berarti bukan sperma. Tanda lemaknya tak tahu kita. Kemudian waktu basahnya kita tak tahu juga. Tahunya waktu kering. Nah, sudah. Cium waktu kering itu. Kalau seandainya bau telur, berarti itu. Bau putih telur, berarti itu sperma. Kalau bukan, berarti bukan sperma. Boleh mandi, boleh tidak. Serahlah. Ya, nak mandi itu serahlah kita. Mandi atau tidaknya. Tapi kalau udah itu sperma, wajib mandi. Kalau seandainya bingung-bingung, sudahlah. Kita anggap ini mazi dan sperma misalnya. Boleh, mandi wajib, kemudian celananya kita cuci. Karena kalau selain mani itu najis. Selain mani itu najis. Dan tidak perlu mandi wajib. Tapi kalau mani tidak najis dan harus mandi. Wajib mandi. Nah, itu apa? Tanda spermanya. Putih. Kalau perempuan agak kekuning-kuningan. Itu namanya sperma. Tinggal kita kenal kelah itu. Dulu ada wallahu alam, cerita ini dapat dari guru kita. Cerita ini belum pernah kita dapat dari kitab. Di zamannya Sayyidina Umar kat sana. Ada orang nuduh seorang perempuan, nuduh seorang laki-laki berzina sama dia. Si fulan berzina. Aku dizinahinya, diperkosanya. Apa ininya? Saksinya mana saksinya? Tapi, nah, celana dalam aku ni ada maninya. Ini celana dalam ini spermanya sebulan. Bingung ini. Mana hukumnya ini? Sementara dalam perzinahan itu hukumnya itu harus dengan saksi. Nyingok nian, jarum celak masuk ke wadah celak. Harus nyingoknya. Ini tak. Dia nuduh baik dengan barang bukti. Kemudian
Panggillah Sayyidina Ali. Dipanggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nyengok. Memang cak mani nian. Tapi bukan mani, bukan sperma. Baik banyu hangat. Banyu panas. Diceluplah celana dalam tadi. Juga banyu panas tadi. Sini lagi kumpul-kumpul. Putih telok dah tahunya. Nah, ada kemiripan dengan sperma manusia sehingga bisa dituduhi itu adalah sperma manusia. Ternyata pas ditaruh ke banyu yang mendidih, ngumpul sama cak telok. Nah, kalau sperma tidak jadi cak telok. Tak payah lagi kalau misalnya jadi telok. Tak usah beli telok lagi kita. Setengah matang. Itu apa? Kemiripan sperma tadi dengan putih telur. Jadi tanda untuk kita mengenali sperma itu lezat ketika keluar, kemudian keluarnya itu dorongan demi dorongan, tidak cak kencing, cut dah. Nah, dia nyempot-nyempot. Tidak cak kencing kan. Tak baca dia cak kencing. Kemudian tandanya itu. Kemudian lagi baunya seperti adonan atau putih telur. Nah, ini kalau salah satu ini ada, berarti itu dihukumi sperma. Ini itu. Akhirnya wajib mandi dan dia sudah dikatakan baligh. Faslun syurutu ijza'il hajar samaniyah. Syarat istinja dengan batu ada 8. Insyaallah bakal kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Ada sesi pertanyaan? Fadhlu. Itu di mana? Tempat biasa. Kuning itu lah ya? Kan. Oh, no, agak cepat hitam-hitam. Di pucuk itu. Bawah. Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Kalau misalnya ada anak yang belum balik, terus dia tuh melakukan pembunuhan gitu misalnya. Nah, itu tuh kan tidak berdosa ya. Nah, apakah pas dia lah balik lagi dosanya itu baru ditimpa ke dia apa tidak do berlaku lagi? Terus misalnya dia melakukan amal kebaikan, misalnya apa pergi haji diajak orang tuanya atau sholat, nah itu tuh apa dia dapat pahala atau ditangguh ke dulu ke orang tuanya pahalanya tuh sampai dia balik. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau budak kecil melakukan perbuatan dosa, dia tidak dapat dosanya. Orang tuanya yang dapat. Karena teledoran orang tuanya. Tidak ngajari. Kemudian, kalau seandainya dihukumnya setelah balik, tidak. Berarti hukumnya saat itulah. Banyak dia tidak sholat. Dari umur 7 tahun sampai balik 15 tahun. 8 tahun dia tidak sholat. Kemudian pas dia balik, dosa 8 tahun itu langsung ditimpakan dia. Dah. Karena dia meninggalkan sholat. Dah. Ataupun yang lainnya. Kemudian kalau seandainya dia melaksanakan ibadah haji, dapat pahala atau budak itu. Bapaknya dapat pahala juga. Kemudian, apakah itu menggugurkan kewajibannya? Tidak. Haji itu wajib sekali dalam seumur hidup. Aku sudah haji waktu umur 8 tahun. Sudah haji waktu umur 10 tahun. Balik umur berapa? 15 tahun. Oh, ini belum dikatakan dia sudah haji. Belum. Walaupun nama dia kayak misalnya Haji Soko. Karena sudah haji dia. Waktu umur 10 tahun. Haji Soko misalnya kan. Dah.
Tetap kalau seandainya dia punya kemampuan, dia tetap wajib haji. Tuh. Tuh, kalau apa pahalanya wong tuanya dapat juga. Entah wong tuanya nih karena dia ngajarkan atau tidak wallahu alam. Yang setahu kita tuh yang apa apa seingat kita tuh ya karena ngajarkan waktu diajar apa waktu kita di apa waktu di benak kita itu karena ngajarkan waktu kita belajar tuh benak kita karena wong tua tuh ngajarkan sehingga anak itu bagus maka bapaknya dapat juga pahala dari perbuatan bagus anak tersebut. Ada lagi? Tidak ada. Jadi ada dua pertanyaan Habib. Pertanyaan Maulana yang pertama itulah tentang orang tua tadi Habib. Semenjak kapan orang tua itu diwajibkan untuk ngajari anaknya tadi Habib? Itu mulai dari dia mukallaf atau dari bayi? Misalkan contoh, misalkan punya anak perempuan. Kapan wajib orang tua itu nyuruh dia berhijab? Karena kan otomatis kalau dia tidak berhijab kan balik ke orang tua tuh Habib. Jadi kapan orang tuanya menyuruh dia wajib berhijab? Nah itu. Terus yang kedua, masalah tanda-tanda satunya ialah pembedaan antara mazi dan mani tadi. Eh, Maulana kalau dalam kondisi tidak sadar, Maulana tuh agak susah dari membedakannya itu dari sistem bau, Bib. Jadi ada sempet temen tuh ngajarin katanya untuk membedakannya itu coba kau tetes ke air katanya. Terus sudah ditetes ke air itu dikucek kayak berbusa atau tidak. Kalau dia berbusa mani, kalau dia tidak berbusa dia mazi. Nah itu benar tak Bib caranya maksudnya itu. Terima kasih Bib. Kapan seorang bapak itu sudah wajib memerintahkan sesuatu yang wajib dan menjauhkan anak tadi sesuatu yang haram? Kapan? Ketika berumur 7 tahun. Ketika anak tadi umur 7 tahun. Anak berumur 7 tahun sudah wajib suruh sholat. Nabi merintahkan nyuntuhkan sholat be. Maknanya ketika puasa cek itu juga. Umur 7 tahun suruh puasa, suruh baik. Sholat kau. Puasa Ramadan puasa. Nah, besok orang puasa, kau puasa juga. Tahu-tahu tak puasa dia, tak apa-apa. Tersuruh baik. Pakai metu tu pakai kodong. Suruh. Tutup auratnya. Nah, ini aurat. Ini boleh buka. Nah, tak perlu nak kita omong ni. Pakai ke baik nah, sudah. Mana yang tertutup, nah itu yang sudah tak boleh dijengokkan. Nah, yang terbuka ya itu boleh. Coba aja itu baik. Suruh baik, suruh. Nah, kapan lah udah umur 10 tahun baru ada hukumannya. Baru kita mendidik. Kalau tadi nyuruh meh. Kalau mau 10 tahun baru mendidik. Mendidik itu sebatas mendidik, bukan menyiksa. Kita bukan Tuhan. Kita ni Bapa. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan dia nyiksa. Tak nurut disiksa oleh Allah. Tuhan. Kita bukan. Kita sekedar jadi apa? Tidak harus nak digotan misalnya dah. Kalau seandainya budak ini dimarahi takut, bentak takut, sudah cukup. Tak solat kau. Cekek ke kau. Kan? Misal ya kan? Ditakut ke kan? Oh, solat dia langsung. Tidak solat kau. Yo ba. Wah, langsung solat. Sudah cukup. Tak perlu nak, wah kau dah solat. Patan bapak, lakukan. Wah, dah. Dah harus. Dan memukulnya pukulan yang apa namanya itu? Pukulan mendidik. Oh, itu bukan. Berapa kali? 3 kali paling banyak. Nah, tas. Jangan sampai berdarah. Nah, budak kecil tahu lah dek, nah macam mana kan?
Rotan tu dikit ya. Pas. Wah, culat dia sudah. Di tempat yang banyak dagingnya. Di mana pantat, paha, betis. Nah, di sininya, di mana nih? Bahu nih. Nih. Jangan yang ada tulangnya, jangan. Jangan gainya, jangan. Tidak boleh. Nah, jangan tulang. Tapi yang banyak dagingnya. Cuman sekedar untuk mendidik, be. Kalau masih tekak juga, sudah cukup sudah. Masih nandak juga dia sholat. Wih, kau ini gantung ketelan ini. Nah, ya. Tidak apa, tidak diperintahkan macam itu. Tidak boleh. Dia masih tekak juga nandak sholat juga sudah. Lalu kita, sholat. Nanda sholat. Ingatkan sholat. Masih juga hukum, situlah. Tepat, masih juga. Lajulah apa, lajulah apa. Sekalian lah. Kalau budaknya itu kan. Budaknya itu misalnya kan. Tidak ada gitu latih ini. Kalau sekalian lah sama asal jamak kan. Nak takdim, dah. Ya kita suruh sholat, dia tak sholat, kita hukum. Cik itulah masih. Tetap hukumnya cik itulah. Tak boleh dilebihkan lagi, tak boleh. Sampai situlah. Nah itu apa? Ketika umur 10 tahun. 10 tahun, ya kita hukum dia. Insya Allah kalau seandainya kita tuh didik dia dari kecil itu segak be takut kalau anak betina. Kamu tidak pakai jilbab. Tidak nutup aurat kau. Oh, botak ke kau ya kalau kau. Kan? Takut kau. Apa namanya itu? Takut dia baik. Sudah nurut ya biasanya. Sudah. Tak perlu kita nak sampai mengeluarkan rotan terus. Setiap dia salah, rotan. Setiap dia melakukan yang kesalahan, di rotan ni tak harus macam itu. Ada dengan cara yang lainnya bisa. Ada orang tu kebal di rotan ni. Ada kebal. Tapi diselentik takut. Mbak selentiknya mbak. Ada orang di rotan ni lawan dia. Pas di rotan ni kata-katanya gitu. Apa disentik nangis langsung nih. Lagi. Allah lagi sentik kau Tidak lagi. Nemui ini budak kecil je ini kita. Tu apa namanya tu? Sebat dia, uyuknya. Ye. Rotan ni tambahnya lagi lagi saja. Apa kita selentik dia, nangis langsung dia. Takut dia. Ada macam itu. Santai, ada yang dicobit. Cobit itu bukan cobit nyabu radio tu. Tak, enggak. Cobit baik nas. Kelasnya untuk mendidik dia. Intinya supaya dia tu sholat. Didik tapi mendidik. Nah itu. Kemudian yang kedua tadi membedakan ya. Tidak ada kata di dalam kitab itu nyatakan dikucak atau kata. Apa dia berbuih atau tidak berbuih, tidak kata. Yang jelas macam ini. Kalau seandainya di antara tanda-tanda tadi tidak kata, ya sudah. Bukan mani. Kalau tak kata, tanda-tandanya. Baunya tak kata. Ada. Kemudian lagi, waktu basahnya kita tidak tahu. Cuman kering be tanda sikok tinggalnya. Kemudian kita cium. Tak kata bau. Sudah. Cuci celananya. Cuci apa namanya itu barangnya, wudu. Sudah. Salat, sah salatnya. Tak usah takut-takutnya. Cuci celananya tapi jangan tak cuci. Kalau tak cuci, kakek jam 8 cium lagi. Oh, spare rumah. Wajib mandi. Subuh tadi tidak sah. Ulangi lagi. Kalau cuci sudah lewat dah, tak tahu lagi. Tak tahunya mani, dah dihukumi. Tak tahunya mani, tahu dari mana kita tak tahunya mani? Dah sudah dicuci. Kita yang tahu itu. Apa kita lanjut tahu sambung juga? Tahu-tahu di laboratorium jam 8 kayak baru keluar. Hasilnya dah. Itu macam itu baik misalnya. Kalau seandainya kita sudah tentukan, boleh kita tentukan. Kita tak tahu ni. Kita tak tahu baunya. Kita mandi be. Sudah mandi bela dah. Mandi wajib. Ini cuci. Boleh
Boleh cak itu. Boleh juga kita milih. Caknya ini sperma nih. Dah mandi wajib. Mandi wajib celana tadi buat sholat. Boleh. Karena sperma. Tidak najis. Nah, tadi kan. Kemudian. Boleh juga kita pilih. Bukan ini. Bukan sperma. Jadi kita cuci. Kemudian kita sholat. Dah tanpa mandi lagi. Boleh. Itulah hukumnya. Dah harus nak pasti. Dah harus Dah harus. Wah ini berarti kita salah. Berarti sama ini. Misal kan kita nyengoknya. Dah katik bau. Ini kan apa? Inderanya kita. Panca inderanya kita. Katik bau. Sudah kita hukumi. Bukan. Kan? Ilmunya macam itu. Sudah. Ternyata. Udah 10 tahun. Misal kan. Atau lah meninggal. Sudah meninggal. Allah ngomongkan waktu itu. Tahu dah. Itu sperma. Kau tuh harus mandi wajib itu. Misal ini. Misal dikabar oleh malaikat itu kan. Itu sperma. Misal baik kan. Tidak dihukumi kita. Tidak dihukumi. Salat kita tidak sah. Dah. Salat yang menurut mana apa namanya itu dari tonyo tu lah. Kita nyangkonya apa? Nyangkonya apa? Bukan kenyataannya bukan. Kita nyangkonya apa? Misalnya ini kan. Misalnya ini. Ini kalau ini kita nyangkut bir. Maka tidak boleh minum ini. Tidak boleh ini. Kenyataannya banyu. Tapi kita nyangkut ini bir. Tidak boleh minum. Tak boleh. Haram kita minum. Kita minum misalnya. Pas sudah tegak baru tahu. Oh banyu putih. Haram. Banyu putih Oh banyu putih ni. Tegak lagi. Halal. Kenapa? Keyakinan dia pertama tadi. Persangkaan dia pertama tadi bahawa ini B. Yang kedua. Persangkaan dia ni banyu. Ini hukum yang cak ini ni. Dalam masalah ibadah. Jual beli dah. Kita ni. Ini tak kah? Ini. Emas putih tak kah? Percaya orang tadi kan? Emas putih. Jual lah, kita juga jual emas putih. Ternyata bukan emas putih. Ya, walaupun dia berkeyakinan bahawa ini emas putih, tetap dihukumi ini bukan emas putih. Mudi ke dia tu tadi? Balik ke duitnya? Kalau bukan apa? Ini dalam bab muamalah. Kalau bab ibadah, dah. Misalnya apa? Kita tengok ada banyu. Banyu ini kena najis. Kita tahunya bersih ini. Sudah kita wuduk, solat, sah. Nah, tak tahunya misalnya kita dah tahu bahawa itu ada najisnya. Sah solatnya. Mana kita lah keyakinan kita tu. Itu dengan ilmunya. Bukan banyu ini tu kena kencing. Dah. Padahal tahu kita tu kena kencing itu kan. Dah. Mana kita tu lah kita yakin ini tak kena kencing. Padahal nyingok kena kencing. Dah baca ini dihukum ini dengan ilmunya tu kan. Ya, macam itu nah. Jadi ilmunya misalnya dikatakan dalam oleh ulama itu kan ini tandanya ini macam ini kalau seandainya tidak kata ini maka hukumnya bukan sperma bisa atau kalau seandainya kita jadikan itu sperma wajib mandi dan cuci pakaiannya tadi yang terkena itu sudah boleh kalau ngacang-ngacang lemaklah milih bukan sperma. Nah, kalau nak mandi cepat kalau di pondok pesantren mandi cepat misalnya katakan mandi wajib. Kalau mandi subuh kaget dulu kaget mandi habis subuh. Kalau mandi sebelum subuh kaget tak sempat solat berjamaah. Hingga ustaznya kaget mandinya kecuali mandi wajib. Aku nak mandi duluan lah. Aku anggap ini sperma ni. Ajalah. Mandi wajib ya. Ajalah tak apa-apa. Wallahu taala alam bisawab. Khalas الفاتحة بنية الشفاء
Ambo Annaka bin Haji Ali Muddin wa Kamilatun Nadia binti Irwan Anwar wa Rami Saiful Umar waliman walima wali amradina wal asqamina waliman awsana bidu'a syifa an Allah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadir saqaman wala alaman ala hazinihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا شافي اشفي أنت شافي شفاء منك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اشفي أمراضنا واشفي من أوصانا بدعاء الشفاء واشفي خصوصا الأسماء المكتوب في هذا القرطاس اللهم اشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلى حضر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cek 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 semua cek 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 satu 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 cek cek satu 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 cek 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 satu cek 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 satu cek satu cek cek ya. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ثم إلى صاحب المولد أدي الله محمد بن محمد بن سليم بالحافظ بن سيد بكر بن سليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جها وأوساع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واكفي المعادي واسرف وارجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد وافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء.
السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي الله عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصانا وحبانا صلى الله عليه معالك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وليها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء
وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فلا جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عزم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغد به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جام يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قبط لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى رفع وسل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا أتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا ولقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه لله كرر ذكر وصف محمد كيما نزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله من عليه. والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله قد عليه. كان يرمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشبني عبد مناف بن كسي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف علم برفعه لاسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المقاد وانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرد أمزرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركين تصدع ودنا
وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين وحسن مرحبا فلا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفعت شفع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين وحسن مرحبا عليك الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
والشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله بفاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياها الطالية ماء وختمي العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الطهر وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin, para sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan alhamdulillah Rabbil alamin, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat baik berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan keselamatan sehingga kita semua bisa bersama-sama hadir menuju tempat yang mulia ini pada hari Ahad tanggal 22 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau bersama dengan tanggal 5 Januari tahun 2023 Masehi dalam rangka kuliah Duha Irma Palembang yang bertemakan pengaruh media sosial terhadap akidah dan akhlak oleh guru kita yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Al Ustadz Muhammad Iqbal. Baiklah, sahabat Irma sekalian, sebelum kita memulai mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita, ada baiknya kita membuka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hazihini al-Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah sahabat Irma sekalian, kami informasikan untuk di akhir dari penyampaian materi nanti apabila waktu mencukupi akan ada sesi tanya jawab. Bagi para ikhwan, kami persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan namanya. Dan untuk para akhwat, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kertas 1 lembar. Dan juga kami himbau kepada para sahabat Irma sekalian, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita, alangkah baiknya kita siapkan alat tulis baik berupa buku dan pena untuk mencatat apa-apa yang disampaikan oleh guru kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Ustadz, fa'alaihi falyatafaddal mashkuro. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa ala alihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-makhsusi bijazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi az-zakirinallaha kathiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur nantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini kita termasuk daripada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah untuk terus bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi anak pribadi merasa sangat gembira, merasa sangat bangga ketika masih ada pemuda yang menyibukkan waktu-waktunya, hari-harinya dengan berbagai macam hal-hal yang bernilai positif. Jadi anak ini kalau rainya masih muda memang. Kalau umurnya lah 30 lebih. Jadi maka terkadang kalau ngelihat pemuda masih semangat untuk menuntut ilmu, anak ini gagek ngomong cak ini mentang-mentang tua, tidak. Anak juga masih muda soalnya. Tapi ketika ada para pemuda yang tadi semangat untuk terus menuntut ilmu, semangat melakukan hal-hal kebaikan, hal-hal yang bernilai positif, maka ini suatu kebanggaan. Karena memang kalianlah yang akan menjadi penerus estafet daripada kehidupan ini. Maka dikatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini merekalah yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu cak mano keadaan dia akan datang itu tergantung taat ini.
Kalau masih ada pemuda-pemuda yang tadi baik, pemuda-pemuda yang sibuk dengan kebaikan, maka insya Allah masih ada harapan kakek kita ada pemimpin yang baik. Tapi kalau sudah pemudanya tidak katik lagi yang baik, maka kita untuk mendapatkan pemimpin yang baik kelak itu akan sulit. Makanya ini suatu keberuntungan kalian yang karena masa muda ini masa yang luar biasa, masa yang dikatakan tadi, masa yang dikatakan masa muda ini masa pengen nyubo kalau pengen nyubo, pengen itu. Darah muda ini beda dengan darah wong tua, semangatnya pun beda. Oleh karena itulah ketika seorang pemuda dia sibukkan hari-harinya, waktu-waktunya dengan kebaikan, maka insya Allah pemuda-pemuda seperti inilah yang akan menjadi harapan baik untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Maka ini terus pertahankan, terus berusaha istiqomah. Karena kamu ketika tetap istiqomah dalam hal seperti ini, maka semua kebaikan akan kalian dapatkan. Baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan di akhirat. Kebaikan dunia insya Allah. Ketika kalian terus benar-benar bertakwa, benar-benar beriman, benar-benar menjadi orang-orang yang baik, Allah kasih jaminan. Lau anna ahlal qura'a alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau kita ini benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka jangan khawatir. Karena Allah yang janji, la fatahna. Kami akan buka kan kata Allah. Barokat. Bukan sikok yang dibuka oleh Allah. Tapi banyak keberkahan minas sama. Baik itu dari langit, wal ard dan dari bumi. Maksudnya orang yang benar-benar beriman, bertakwa, jangan khawatir. Hidupnya pasti akan berkah. Akan banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan yang Allah akan turunkan dari langit dan dari bumi. Maksudnya apa? Karena ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka penting istiqomah. Dunia pasti akan dapat kebaikan. Akhirat apalagi? Lebih pemuda. Mungkin kita sudah sering dengar hadisnya. Rasulullah mengatakan ada 7 kelak golongan kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah, yang mana pada hari kiamat itu tidak ada lagi naungan. Naungan itu arti pertolongan. Tidak bakal dapat pertolongan kecuali sikok, itulah pertolongan dari Allah. Salah satu dari 7 itu kan salah satunya syabun nasya'a, seorang pemuda yang dia tumbuh besar gitu. Yang dia isi waktu-waktunya, hari-harinya di masa mudanya fi ibadatillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan yang banyak. Ketika seorang pemuda tadi dia terus istiqomah dalam melakukan kebaikan, istiqomah dalam melakukan hal-hal tif, maka baik dunia ataupun akhirat pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu istiqomah, terlebih ini kita isi waktu kita dengan hal-hal yang terbaik. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Karena ada nikmat-nikmat yang mana Rasulullah SAW mengatakan manusia banyak tertipu. Maksud tertipu di sini, nikmat itu tidak dia pergunakan dengan baik. Tapi jadi nikmat itu justru berlalu sia-sia, tanpa ada manfaat, tanpa ada kebaikan yang ia dapatkan. Yang pertama, as-sihah. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat kata Rasulullah yang banyak manusia tertipu, banyak lupa, banyak lalai. Dari 2 nikmat tadi, yang pertama as-sihah, yaitu kesehatan. Maka ketika kita dikasih nikmat ini, karena kita tidak bakal tahu rasanya nikmat sehat itu, tidak bisa merasakan nikmat itu sehat. Kapan kita bisa merasakannya? Ketika sudah sakit. Kalau lagi sehat ini tidak terasa nikmat sehat. Tidak terasa kalau sehat itu suatu kenikmatan. Tapi kalau sudah sakit, baru terasa. Kalau sehat ini nak ngapo pacak, nak kemana pacak, nak makan apa pacak. Coba kalau sakit, kadang nak bergerak susah, kadang nak makan apa-apa tidak boleh, dipantang. Jadi ternyata kenikmatan sehat itu bisa kita rasakan itu suatu kenikmatan ketika kenikmatan itu sudah dicabut, telah hilang. Sakit, hilang nikmat sehat tadi, maka baru terasa nikmat. Oleh karena itu, ketika kita sehat, maka pergunakanlah. Karena ini nikmat yang besar. Ini kesempatan yang besar untuk kita terus bisa tadi menjadi orang-orang yang baik, untuk bisa terus kita melakukan hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik. Maka dengan sehat ini, maka pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah, kenikmatan yang terkadang uang lalai lupa, yaitu al-faragh.
Farok itu artinya waktu luang, waktu kosong. Nah, kita nih kalau waktu luang kita pakai kadang untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang tanya ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul yang mungkin tidak ada manfaatnya. Kalau bahasa sekarang nih healing gitu, jalan-jalan, kadang tidak ada manfaat. Ya. Maka alhamdulillah ini kita waktu luang, waktu kosong. Hari Ahad ini biasa waktu memang kosong. Yang kuliah tidak kuliah, yang sekolah tidak sekolah, mungkin yang begawi tidak begawi dia. Waktu luang. Nah, maka kesempatan waktu luang ini pun jangan kita sia-siakan. Nah, justru waktu luang ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kita isi dengan hal-hal yang bernilai positif. Jangan sampai waktu luang ini yang sudah kita diberikan kesempatan untuk kita bisa melakukan kebaikan, untuk melakukan hal positif, justru tadi terbuang sia-sia. Kalau sudah sibuk, tak baca lagi. Lah begawi, lah kuliah, masuk begawi, waktu sekolah, tak baca. Maka ada waktu luang, pergunakan sebaik mungkin. Oleh karena itulah, ini makanya luar biasa. Ketika ada pemuda-pemuda yang seperti ini suatu semangat. Pemicu semangat, maksudnya jangan lupa kalian juga untuk tadi berdakwah, ajak yang lain. Kalian yang sudah istiqomah, ajak kawan-kawan yang lain. Berusaha kita untuk menjadi orang-orang yang mandala ala khairin. Orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Jangan kenikmatan ini kita nikmati dewe. Kita yang sudah istiqomah, yang selalu rutin hadir kajian, hadir majlis taklim. Kita punya kawan mungkin yang masih jauh dari majlis taklim, yang masih jarang hadir majlis-majlis seperti ini, ajak, rangkul. Tidak apa-apa keluar modal lah, atau kita janjikan, agak ku jajani, kau hadir majlis. Agak habis majlis kita makan. Tidak apa-apa. Kenapa? Insya Allah yang kita keluarkan itu bernilai ibadah. Kenapa? Kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Jadi insya Allah senantiasa kita berusaha memohon kepada Allah agar kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bisa menjadi hamba-hamba yang mengisi waktu-waktu kita, mengisi hari-hari kita, mengisi umur kita dengan berbagai macam hal-hal kebaikan, hal-hal yang pasti kita bisa mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, tema kita hari ini di kuliah duha yaitu pengaruh media sosial terhadap akidah dan akhlak. Nah, jadi pengaruh media sosial terhadap akidah dan akhlak. Ya, berada di zaman yang teknologinya canggih. Yang mana kita berada di zaman ini yang mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa tidak terpaksa, pasti akan kena. Pasti akan kita terbawa arus teknologi ini. Akan tetapi inilah kemajuan teknologi juga harus kita bentengi. Tidak bisa kita sembarangan. Ini luar biasa. Kalau zaman dulu, zaman anak SD sama zaman sekarang ya dikatakan beda. Kalau sekarang ini serba canggih, serba instan, serba cepat, segalanya baca ya karena teknologi yang canggih ini. Terlebih ada namanya medsos. Sosmed apa medsos ini? Media sosial apa sosial media? Nah, jadi apa tadi? Pengaruh media sosial, pengaruh medsos, akidah dan akhlak. Nah, jadi medsos ini, teknologi, kecanggihan teknologi ini diibaratkan sebuah senjata, sebuah pisau, sebuah pedang yang mana itu bisa digunakan sesuai siapa yang megang. Ini pisau kalau dipegang uang yang ahli masak bermanfaat untuk dia masak. Ini pisau kalau dipegang untuk uang yang ahli jagal memudahkan dia untuk tadi menyembelih hewan. Tapi kalau pisau dipakai oleh uang yang jahat, uang yang dikatakan dia tadi penjahat, perampok, begal, ya maka dipakai juga untuk kejahatan. Jadi teknologi ini tidak salah. Yang salah itu subjeknya. Yang salah itu pelakunya. Ya, karena apa? Karena dalam teknologi ini sekarang kemajuan teknologi, kecanggihan teknologi atau medsos ini, ya itu sudah ya mau tak mau. Ya, karena kita zaman sekarang ini ya mengikuti perkembangan zaman. Tapi ketika kita mengikuti perkembangan zaman, tetap
kita mengikuti rambu-rambu yang diatur dalam agama kita. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa syariat, maka tidak boleh kita lakukan. Tapi ketika sesuatu itu tidak bertentangan syariat, boleh ya, kita mempergunakannya. Maka itulah medsos, gantung siapa pemakainya. Ya, kalau yang makainya uang yang baik untuk tujuan yang baik, berarti boleh. Kayak itu. Tapi kalau dipakai untuk tujuan yang tidak baik, dipakai untuk kejahatan,